Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar hari ini Selasa tanggal 9 April 2024. Kita akan sama-sama belajar dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan tawar hati. Never give up. Itu adalah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti tidak akan pernah luput dalam masa-masa kesusahan, masa-masa kesesakan. Setiap kita pasti tidak akan pernah tidak mengalami masa-masa yang susah. Tidak mungkin setiap kita yang hidup di dunia ini setiap hari senantiasa kehidupannya selalu baik-baik saja, kehidupannya selalu aman-aman saja, kehidupannya selalu damai, sejahtera, tidak ada masalah. Walaupun orang tersebut memiliki kemampuan finansial yang tinggi, tetapi tidak mungkin dia tidak mengalami satu kesesakan. Setiap orang pasti mempunyai pergumulan kehidupannya masing-masing. Setiap orang pasti memiliki kesesakan hidupnya masing-masing. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka lemahlah kekuatan. Pada masa kesesakan, pada masa kita mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, maka kita akan bersama-sama boleh melihat kualitas dari kerohanian setiap anak-anak Tuhan, kualitas kerohanian setiap kita. Pada masa baik-baik saja, semua orang pasti bisa bersuka cita. Pada masa semuanya lancar-lancar saja, semua orang pasti bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana pada saat kita diizinkan Tuhan melalui masa-masa kelam, melalui lembah-lembah kehidupan kita mengalami kesesakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, tawar hati adalah suasana hati yang tidak bergembira, tidak mempunyai gairah, tidak memiliki semangat, dan tidak menaruh perhatian. Nah, bagaimana respon kita saat kita mengalami kesesakan di dalam kehidupan kita? Apakah kita tawar hati atau kita tetap mampu bersuka cita? Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Pada saat Tuhan izinkan kita masuk di dalam kesesakan, pada saat Tuhan izinkan setiap kita mengalami ujian hidup, pergumulan hidup, apakah kita menjadi tawar hati? Kalau kita tawar hati, akibatnya adalah kecillah kekuatan kita. Atau kita memiliki semangat juang yang tinggi. Saat kita memiliki semangat juang yang tinggi, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, mari kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mengatasi rasa tawar hati ini, sehingga pada saat kita
mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, kita tidak menjadi tawar hati dan tidak memiliki kekuatan. Yang pertama, kita mampu menerima kenyataan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mengharapkan kehidupan kita baik-baik saja. Setiap kita pasti sudah merancangkan supaya kehidupan kita di masa depan akan baik-baik saja. Tetapi bukankah pada kenyataannya kehidupan kita tidak mulus? Tetap ada badai hidup, tetap kita diizinkan melalui kesesakan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita akan mampu menerima kenyataan kehidupan kita sekalipun mungkin saat ini kita dalam pergumulan dan beratnya beban hidup kita. Kalau kita ingat Roma pasal 8 ayat 28, Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya yang baik saja, tetapi juga saat Tuhan izinkan kita mengalami beban berat, kesesakan hidup, percayalah Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, saat kita menyadari Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, maka kita akan tetap mampu bersyukur, kita tetap akan mampu memiliki semangat juang yang tinggi karena kita percaya pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, kesesakan yang Tuhan izinkan kita rasakan itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Bapak Ibu Saudara, saat kita Tuhan izinkan melalui kesesakan hidup, bukankah kita boleh tetap melihat tangan Tuhan tetap terulur bagi kita. Tuhan tetap akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Firman Tuhan dikatakan di sini bahwa itu semua mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, walaupun Tuhan izinkan kita melalui beban hidup kita, tetapi kita tetap mampu mengasihi Tuhan, maka kebaikan itu tetap kita alami. Berkat-berkat Tuhan itu tetap kita rasakan. Mungkin bukan berkat materi, tetapi saat iman kita terus bertumbuh, iman kita naik. Karena apa? Karena kita sudah bisa melewati pergumulan ini, kita tetap bisa merasakan Tuhan baik walaupun kita di dalam kesesakan. Bukankah itu berkat rohani di dalam kehidupan kita? Kerohanian kita semakin meningkat, karakter kita semakin dibentuk melalui pergumulan berat kehidupan kita. Kita tetap mampu bersyukur, kita mampu bersabar, kita mampu tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang kita rasakan ini bukanlah kekuatan secara fisik semata, bukan karena orang itu kuat, ototnya kuat, badannya besar, maka dia akan mampu menghadapi pergumulan hidup. Bukan juga orang yang finansialnya stabil, finansialnya tercukupi, maka dia tidak mengalami beban hidup. Mereka bisa melewati masa-masa sulit dengan begitu mudah, tidak ada pergumulan beban hidup. Tetapi bukan itu. Kekuatan yang kita miliki merupakan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami beban hidup. Orang yang kuat fisiknya,
orang yang finansialnya kuat belum tentu bisa menghadapi beban hidup yang mereka alami. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita Tuhan izinkan mengalami kesesakan hidup kita, jangan andalkan kekuatan fisik kita, jangan andalkan kemampuan finansial kita, tetapi mari andalkan Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari, biarlah roh kita angkat kepada Tuhan. Kita akan mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi kesesakan kehidupan kita. Dan kita akan tetap mampu, kuat, tidak menjadi tawar hati saat kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Kita mampu mengucap syukur saat keadaan kita berkelimpahan, tetapi kita juga tetap mampu mengucap syukur dalam keadaan kekurangan kita. Kita tetap mampu mengucap syukur saat kita mengalami kesesakan. Karena apa? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Saat Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan, kalau kita mempunyai pemahaman bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, dan kita sadar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka kita tetap akan mampu bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Di dalam kita sakit, di dalam kesesakan hidup kita, di dalam pergumulan kita, kita tetap mampu berkata, Tuhan, Engkau baik. Maka kita akan memiliki kekuatan untuk kita bisa menanggung segala beban hidup kita. Kita akan mempunyai kekuatan saat kita diizinkan Tuhan di dalam kesesakan. Ayat penutup Amsal 17 ayat yang ke-22, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, mari jangan tawar hati, never give up. Mari biarlah kita sadar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kita akan mampu tetap bersyukur dan kita bisa menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi kesesakan hidup ini dengan tidak tawar hati, tetapi memiliki semangat juang yang tinggi. Maka percayalah, kita akan mampu melewati beban hidup kita, karena Tuhan yang senantiasa ada menyertai kita dan siap menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami mengalami kesesakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan siap menolong kami. Dan kami yakin Allah mampu melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mampu melewati kesesakan hidup ini. Kami tetap kuat menanggung segala pergumulan kehidupan kini. Dan kami tetap mampu bersyukur. Kami tetap mampu berkata, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih atas penyertaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mereka tidak menjadi tawar hati, tetapi tetap bersemangat. Karena mereka yakin Allah tetap beserta dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan pernah tawar hati. Never give up. Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, senantiasa menyertai kita dan selalu siap menolong kita. Tetap mengucap syukur, tetap taruh harap hanya kepada Tuhan saja. Salam bergema.